Halo guys, balik lagi bareng gue Brian Solid dan gimana kabar kalian? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Dan kita kali ini kembali ke segmen produktif bareng nih. Dan gak berasa ternyata udah episode 5 aja. Buat kalian yang belum nonton episode 1-4, kalian bisa tinggal klik aja pilih episodenya di YouTube channel gue. Semoga video-videonya bisa bermanfaat buat kalian. Nah, di video kali ini gue bakal share ke kalian beberapa buku yang menurut gue sangat berpengaruh dalam hidup gue. Dan juga mengubah pola pikir gue dalam melihat banyak hal. Dan nanti juga kita bakal bahas sedikit kurang lebih bukunya itu ngomongin tentang apa sih. Dan bagian mana aja dari buku-buku itu yang berpengaruh dalam hidup gue. Oke, sebelum kita start, make sure kalian subscribe channel ini sebagai support kalian. Karena bakal banyak video-video yang bakal gue upload di channel ini. Dan semoga tentunya bisa bermanfaat buat kalian. So ya, tinggal klik aja tombol merah di bawah yang tulisannya subscribe. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja start dari buku yang pertama. Jadi buku yang pertama adalah Leading the Starbucks Way oleh Joseph A. Michelli. 5 Principles for Connecting with Your Customers, Your Products, and Your People. Jadi buku ini memang banyak membahas tentang leadership dalam ranah entrepreneurship. Jadi kayak bahas value-value yang dimiliki oleh Starbucks dan juga kayak strategi-strategi bisnis tertentu yang dilakukan dan diterapkan oleh Starbucks sehingga bisa jadi sebuah perusahaan besar seperti yang kita kenal sampai hari ini. Buku ini juga banyak membahas tentang bagaimana Starbucks membangun hubungan mereka dengan para customer mereka, terus juga kayak misalnya mereka berusaha untuk menciptakan pengalaman yang berbeda buat customer ketika mereka ngopi di Starbucks. Gue pribadi sangat merekomendasikan buku ini ke kalian, mungkin buat kalian yang punya bisnis atau mungkin nggak punya bisnis, mau kalian juga staff di sebuah perusahaan ataupun mungkin belum bekerja atau masih mahasiswa, kalian bisa belajar banyak dari buku ini. Nah, ada bagian yang menurut gue ngena banget secara pribadi buat gue, yaitu di bagian bab 2. Jadi di sana dijelasin kalau misalnya kita sebagai penjual produk atau jasa, apakah kita passionate juga dengan produknya. Kalau kita sebagai penjual produknya kita nggak tertarik sama barang kita sendiri, jangan mengharapkan orang lain bakal tertarik sama barang kita. Jadi kita bisa memposisikan diri kita sebagai dari perspektif customer untuk melihat kalau misalnya, apakah ketika gue melihat ini gue mau beli, apakah gue tertarik, apakah ini worth it untuk dibeli dengan harga segini, termasuk mungkin dalam hal jasa juga. Gue suka banget dengan judul di bab 2 ini, If you don't have passion for your product, why should your customer? Hal ini mengubah banget cara gue menjalanin pekerjaan dan juga studi gue. Jadi let's say misalnya lagi photoshoot, terus gue sekarang jadi melihat bahwa apakah kalau gue jadi kliennya gue akan puas dengan hasil foto kayak gitu atau enggak. Jadi bukan sekedar dari sisi gue aja, gue lihat kayak oke, ini udah bagus, tapi gimana dari sisi klien, apakah dia bakal suka dengan hasil kayak gitu atau enggak. Dan termasuk juga dalam hal bikin video YouTube kayak gini. Jadi gue selalu mikirin kayak apakah konten ini bisa bermanfaat atau enggak, terus apakah secara teknis, kayak misalnya secara visual dan audionya oke atau enggak. Kalau misalnya visualnya ada yang kurang bagus, color gradingnya ada yang ngaco, gue pasti akan revisi lagi dan gue ekspor ulang lagi supaya bisa kasih konten yang terbaik. Terus gue sendiri pun juga ketika nonton nggak merasa boring atau misalnya melihatnya juga lebih bagus hasilnya, lebih seneng kita nontonnya. So ya, buku ini ngajarin kalau misalnya kita sebagai penyedia produk atau jasa itu adalah pihak pertama yang seharusnya menilai produk atau jasa kita itu. Kalau kita sendiri menilai itu nilainya kurang bagus, ya apalagi orang lain. Kita nggak bisa harapin orang lain supaya kasih nilai yang bagus sama produk itu ketika kita sendiri pun merasa produknya kurang bagus. Next, kita ke buku kedua. Buku selanjutnya adalah Grit oleh Angela Duckworth. Why Passion and Resilience Are the Secrets to Success. Jujur gue bersyukur banget ketemu buku ini waktu lagi awal proses bikin skripsi karena topiknya ternyata pas banget dan waktu gue ngejalanin bikin skripsi juga ternyata butuh motivasi yang besar untuk stay motivated buat kerjain skripsinya. Jadi buku ini tuh banyak banget ngomongin tentang grit and perseverance atau dalam bahasa Indonesianya kegigihan atau ketekunan. Dalam buku ini tuh banyak banget survei sebetulnya yang dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari militer, terus juga ada dalam institusi pendidikan, olahraga, dan sebagainya. Tujuan surveinya adalah untuk menentukan apakah sebetulnya mempengaruhi kesuksesan seseorang tuh bakat yang dia punya atau sebetulnya kegigihan atau ketekunan. Menariknya dari survei-survei itu ditemukan bahwa sebetulnya kegigihan atau ketekunan itu jauh lebih berpengaruh ketimbang bakat seseorang. Jadi banyak banget orang yang sebenarnya tuh pinter, mereka talented, jago dalam bidangnya, tapi karena kurangnya ketekunan, kegigihan, mereka gampang banget buat giving up dalam melakukan sesuatu. Ada satu bagian yang menurut gue menarik yang gue quote dari buku ini, yaitu even if some of the things they had to do were boring or frustrating or even painful, they wouldn't dream of giving up. Their passion was enduring. Nah, kenapa gue bilang buku ini membantu banget waktu gue lagi proses kerjaan skripsi? Karena jujur menurut gue butuh banget waktu kerjaan skripsi yang namanya grit and perseverance itu. Jadi
Ada beberapa titik di mana gue merasa frustrated, merasa bosen, mentok mau apa lagi yang mau gue tulis di skripsi. Dan buku ini ingetin gue buat tetap kerjain, tetap bikin progres, walaupun mungkin ada masa di mana itu susah banget kerjainnya. Karena pada akhirnya yang menentukan adalah bukan seberapa pinter atau seberapa bagus nilai yang udah kita peroleh yang menentukan seseorang bisa menyelesaikan sesuatu, tapi ketekunan itulah yang sangat menentukan apakah kita bisa menyelesaikannya atau enggak. Next, kita lanjut ke buku ketiga. Buku yang ketiga adalah Thinking Fast and Slow oleh Daniel Kahneman. Semoga spellingnya nggak salah ya, Daniel Kahneman. Jujur buku ini belum selesai gue baca. Kok lu bisa sharing buku ini padahal lu belum selesai bacanya? Nah, kenapa gue mau share buku ini ke kalian padahal gue belum selesai bacanya? Karena buku ini udah menjadi salah satu buku paling favorit gue di antara semua buku yang gue punya. Jadi buku ini tuh menjelaskan bahwa manusia memiliki dua sistem pemikiran. Sistem pertama itu yang sifatnya intuitif, yang nggak perlu terlalu banyak effort buat mikirinnya, nggak perlu banyak ribet-ribet buat menilai sesuatu, dan sifatnya lebih ke otomatis. Lalu sistem pemikiran kedua yang sifatnya lebih ribet, perlu perhitungan, perlu lebih detail, perlu lebih spesifik dalam menilai atau menyimpulkan sesuatu. Nah, buku ini tuh ada memberikan contoh yang menurut gue menarik banget buat menjelaskan sistem 1 dan sistem 2 itu. Bayangin kalau misalnya ada seorang anak yang dia sifatnya pendiam, penyendiri, terus juga pemalu, rapi dan teratur, terus juga orangnya sangat detail, anaknya sangat detail. Kira-kira dia one day bakal jadi lebih memungkinkan jadi siapa? Jadi petani atau librarian? Nah, kita pasti bakal dengan gampangnya menjawab bahwa ya jadi librarian lah. Kan soalnya sikap-sikapnya menunjukkan dia adalah orang yang mirip dengan librarian, yang rapi, teratur, sangat detail, dan itu sebetulnya adalah penilaian sistem 1 kita, penilaian yang sifatnya stereotype doang itu sebetulnya. Padahal menurut survei di Amerika, mungkin ini case-nya di Amerika ya, perbandingannya antara seorang librarian dan seorang farmer itu 1:20. Artinya satu orang librarian itu ibaratnya 20 orang farmer, 20 orang petani jumlahnya di Amerika. Nah, penilaian dari survei itu namanya sistem 2. Dan yang lebih mungkin kan sebetulnya anak itu lebih memungkinkan jadi seorang petani dibandingin librarian. Buku ini ngajarin banget bahwa kita manusia itu lebih tergoda, lebih tertarik buat pakai sistem 1 dibanding sistem 2. Karena sistem 1 itu gampang banget, nggak perlu mikir susah-susah, kalian langsung, kayak misalnya contoh tadi kan bakal langsung bisa jawab, ya librarian lah. Karena dia lebih menunjukkan sifat-sifat seorang librarian. Padahal jawabannya sebenarnya bukan itu. Mungkin menurut gue pribadi termasuk juga waktu kita menilai seseorang, mungkin cara berpakaian mereka, kita langsung berpikir kayak, ini orang dari bajunya dia pasti gini-gini. Padahal belum tentu. Makanya perlu hati-hati banget buat menggunakan cara pemikiran sistem 1 itu. Terlalu gampang dan akibatnya sering banget salah jawabannya. Oke, that's it guys, 3 buku yang so far mempengaruhi hidup gue dan juga mengubah cara berpikir gue dalam menilai banyak hal. Mungkin one day bakal gue update lagi juga sih, tergantung buku apa yang lagi gue baca. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan kalian juga nggak bosan nontonnya. Soalnya nggak banyak b-roll gimana-gimana dan karena memang video ini untuk sharing aja sih. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di episode produktif bareng lainnya. Bye-bye. Kenapa gue mau sharing buku ini ke kalian walaupun gue belum selesai? Kenapa gue mau share buku ini ke kalian? Karena kenapa gue bilang buku ini membantu banget waktu gue lagi proses kerjaan skripsi? Karena jujur menurut gue kerjaan skripsi butuh banget grit and